Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini Uma Akil ingin menceritakan biografi baginda Rasulullah SAW. Jadi buat semuanya yang mungkin lebih tahu dari Uma Akil, yang lebih banyak ilmunya nih ya. Uma Akil tuh mohon maaf nih sebelumnya ya kan. Uma Akil pun masih sambil belajar. Jadi Uma Akil tuh ingin saling berbagi, saling mengingatkan untuk kita semua. Oke. Yang pertama, siapakah nama nabi kita, nabi besar kita? Jadi nama nabi besar kita itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Di manakah beliau lahir dan kapan gitu ya kan? Jadi Nabi besar Muhammad SAW ini lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal berketepatan pada tahun gajah. Mengapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu terjadilah bukan peperangan sih, lebih tepatnya seorang raja bersama pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, di situ ada seorang raja nih, raja kafir nih. Dia ingin menghancurkan Ka'bah nih, ya kan? Dia bawa deh pasukan bergajahnya. Tahu dong gajah kan besar ya kan? Maksudnya tuh ingin dihancurkan jadi lebih mudah gitu ya kan. Namun pertolongan Allah itu datang. Allah datangkan deh burung-burung ababil bersama dengan batu-batu kerikil dari api neraka. Bayangin. Dari api neraka loh. Panas itu, wow, menakutkan sekali ya kan. Nah tuh dijatuhin deh ke gajah-gajah ini tadi, dan akhirnya kalahlah pasukan bergajah tadi dan Raja Abraha tadi. Baik, itu tadi ya cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya adalah siapakah nama ayah baginda Rasulullah. Jadi nama ayah baginda Rasulullah adalah Abdullah, dan beliau pun meninggal saat Rasulullah berusia masih dalam kandungan ya. Baginda Rasulullah ayahandanya sudah meninggal, yaitu ketika ayahandanya pergi berdagang. Jadi bangsa Arab itu sistem berdagangnya itu berbeda ya dengan kita yang sekarang ini bisa berdagang di rumah gitu ya kan, pembeli tinggal datang. Jadi di zaman dulu tuh nggak kayak gitu. Jadi mereka itu ada sistemnya, mereka membawa barang dari kota ini, misalnya tembikar atau kain, nah dibawa deh ke kota Madinah gitu ya kan, dijual di kota Madinah barang-barang yang dari sini tadi. Nah di sana setelah habis nih barang-barang dari sini itu, uangnya itu mereka belikan barang-barang yang ada di sana gitu ya kan. Lalu mereka bawa kemari dan dijual kembali di sini. Gitu sistemnya. Jadi menguntungkan banget deh sistemnya. Di situ ya. Jadi ayah Rasulullah ini telah meninggal saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Jadi baginda Rasulullah ini yatim ya, saat dia lahir itu dia sudah jadi anak yatim. Oke, selanjutnya adalah siapakah nama ibunda baginda Rasulullah. Jadi ibundanya bernama Aminah, dan beliau pun meninggal di saat Rasulullah berusia 7 tahun, yaitu saat mereka sedang safar ya. Jadi mereka itu sedang perjalanan ke rumah, mengunjungi keluarganya nih, mengunjungi saudara-saudaranya gitu ya kan. Dan ternyata ibundanya itu jatuh sakit juga, jadi meninggallah ibunda baginda Rasulullah SAW. Jadi saat usia 7 tahun baginda Rasulullah SAW sudah menjadi anak yatim piatu. Jadi gitu ya. Baik, yang ketiga, siapakah nama kakek baginda Rasulullah. Jadi sepeninggal ibunda Rasulullah itu diasuh, dijaga, diayomi oleh kakeknya. Kakeknya ini sangat sayang, sangat cinta, sangat mengasihi cucunya ini, itu Nabi besar Muhammad SAW. Namun karena kakeknya pun sudah tua juga, kakeknya pun meninggalkan dia juga karena kakeknya sakit gitu ya. Jadi hanya sebentar kakeknya sempat merawatnya sepeninggal ibunda Rasulullah SAW.
Siapakah nama kakeknya? Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Diingat ya, nama kakek baginda Rasulullah adalah Abdul Muthalib. Baik, selanjutnya setelah baginda Rasulullah dilahirkan, sistem bangsa Arab itu adalah anak-anak bangsa Quraisy ini disusukan oleh orang-orang gitu. Misal orang-orang misal dari kampung tuh berdatangan, mereka tuh menyusukan anak-anak dari bangsa-bangsa, kalau dibilang sih yang agak-agak lumayan gitu ya kan. Jadi berdatangan deh ini, dan ternyata adalah sepasang suami istri yang datang dari kampung nih, ingin mencari anak susuan karena mereka membutuhkan banget nih. Kebetulan keluarga mereka pun lagi kesulitan, anaknya pun kelaparan ya, itu kan butuh banget deh gitu. Dan ternyata masing-masing ibu-ibu yang punya anak gitu kan udah mendapatkan ibu susu masing-masing nih, jadi tinggal mereka yang terlambat, sementara mereka udah kehausan, udah kelaparan. Lari pula lah onta mereka ini lari gitu ya kan. Rupanya dia pergi ke rumah baginda Rasulullah SAW, dia berteduh nih di halamannya. Jadi dikejar nih sama Halimatus Sya'diyah namanya. Jadi dikejar deh. Rupanya datanglah di sebuah rumah dan ternyata anak bayi yang sedang menangis, dan itulah baginda Rasulullah ya kan. Diperhatikannya, dia tahu nih ternyata itu adalah Aminah bersama anaknya Muhammad yang seorang yatim. Jadi kenapa sih gitu, jadi dia tuh pertama agak mikir gitu ya kan, karena Nabi Muhammad kan seorang yatim, dan dia pun hanya dibantu oleh kakeknya gitu ya kan, dan Aminah. Jadi ya mereka berpikir nih gimana nih nanti upahnya kurang gitu ya kan, sementara mereka punya anak yang harus dibutuhi, ada kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Namun kata suaminya, ya udah deh kamu susuin aja daripada kita pulang dengan tangan kosong, katanya kan. Itu juga nggak apa-apa kok, katanya gitu. Jadi disusukan Halimatus Sya'diyah lah Muhammad tadi. Dan masya Allah, yang tadinya asinya itu salah satu asinya ini nggak keluar, nggak ada isinya gitu, setelah menyusukan Nabi Muhammad berisi deh, keduanya penuh, sehingga Halimatus Sya'diyah bisa menyusukan anaknya. Anak yang memang dibawanya dari kampung tuh bisa disusuinnya, saking kan banyaknya susunya. Dan onta yang tadinya kurus kering, yang mereka bahkan kehausan, Halimatus Sya'diyah dan bersama suaminya ini kehausan, jadi bisa menampung air itu kemudian meminumnya. Bayangin, jadi bayangin aja nih, tadinya onta itu tadi kurus kering, sekarang udah berisi nih, tinggal di pam aja, susunya langsung keluar gitu. Jadi Halimah bersama suami dan keluarga itu terpenuhilah semua kebutuhannya dibawanya nih. Lalu dia minta izin dengan Aminah nih, uh, agar Muhammad tuh disusui oleh Halimah Sya'diyah, dibawa ke kampungnya, dan Aminah pun mengizinkannya gitu ya kan, karena itu yang udah kebiasaan di sana gitu ya, istiadat juga ya. Dibawalah oleh Aminah sampai 2 tahun diasuh Aminah juga. Lalu setelah habis masa persusuan dibawa kembali deh ke Mekah, balik ke rumah Aminah. Dibawa kembali, rupanya di sana tuh lagi musim cacar. Jadi Halimah pun melihatnya kan langsung, gimana kalau Muhammad kami asuh lagi deh, soalnya di sini kan lagi cacar, takut nanti Muhammad ketularan gitu lah. Dan ternyata Aminah mengizinkannya karena Aminah pun melihat situasinya sedang tidak baik di sana ya kan. Ya udah dibawa deh kembali Nabi Muhammad SAW ini. Mereka pun mengasuhnya, menjaganya, merawatnya gitu kan. Jadi di saat masa pengasuhan Halimatus Sya'diyah ada suatu waktu gitu ya, Nabi Muhammad ini sedang bermain selayaknya manusia biasa, dia sedang bermain gitu kan di halaman luar sana gitu, dia sedang bermain. Jadi adalah 2 orang yang mendatanginya membawa 2 MRS nih, pokoknya ini dadanya dibelah, dia ambil deh bagian-bagian hitam di dalam hatinya, atau bagian-bagian sifat buruk, hal-hal yang buruk, niat buruk di dalam hatinya. Jadi dari masa itu dia tuh kayak udah dibersihkan gitu hatinya ya kan, memang udah dibersihkan gitu, jadi nggak ada hal-hal yang buruk
pada baginda Rasulullah SAW. Lalu karena pada masa itu baginda Rasulullah itu masih anak-anak, dia ceritain deh ke ibunya, ibu susunya itu Halimah kan. Langsung ibunya ini langsung mikir, ya kenapa ya anak aku ini gitu ya kan. Langsung dia mau mempertanyakannya ke orang-orang lah gitu di sekitarnya. Ternyata di sana pun lagi heboh-hebohnya nih, soalnya ada perbincangan dukun-dukun ya, sebenarnya sih orang-orang pandai gitu, atau lebih tepat dukun sih, kalau lebih tepat dukun-dukun gitu lah ya kan. Jadi mereka itu sebenarnya sudah meramalkan gitu akan ada kedatangan sesuatu yang besar gitu, akan ada kelahiran, pokoknya orang yang, tapi bagi mereka itu ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena sesuatu yang besar ini dianggap mereka adalah hal yang menghancurkan mereka. Padahal kehadiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah memberikan kebenaran untuk kita semua ya kan, menunjukkan kita jalan-jalan yang lurus, membantu kita ya kan, agar kita tuh kembali ke jalan yang lurus. Oke, jadi Halimah Sa'diyah ini takut dong, khawatir dong, nanti gimana nih kalau Muhammad sampai kenapa-napa nih, dibuat mereka gitu, kalau sampai mereka tahu bahwa Muhammad lah yang mereka maksud. Jadi Halimah Sa'diyah itu berpikir, ya udah kita pulangin aja deh nih Muhammad. Jadi dipulangkanlah Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah, ke Madinah, ke tempatnya Aminah ya. Lalu sesampainya mereka di rumah Aminah, Aminah pun bertanya, loh kok dikembaliin padahal belum masa seperti yang kita janjikan gitu, katanya gitu kan. Jadi Halimah pun menjawab, aku khawatir dengan anakmu ini karena anakmu ini mengalami hal yang tidak biasa dialami oleh anak-anak yang lain, katanya gitu. Lalu Siti Aminah pun menjawab, ya memang semasa dalam kandungan pun anakku ini telah aku merasa anakku ini memang sudah spesial ya, katanya, sudah istimewa. Kenapa? Karena masa aku mengandung saja aku merasa tenang, nyaman, aku merasa ringan. Pokoknya aku nggak merasa keberatan sama sekali saat mengandung, bukan seperti ibu-ibu yang mengandung lainnya gitu yang rasakan. Aku sama sekali tidak merasakan hal demikian, katanya gitu. Jadi masa mengandung itu sampai Abdullah, sampai ayahanda Abdul Muthalib atau kakeknya Nabi Muhammad SAW aja bingung, soalnya ketika Abdul Muthalib menceritakan ke Aminah waktu suaminya itu meninggal sedangkan dia masih dalam keadaan mengandung, seharusnya kalau kayak orang biasa gitu stres ya kan, agak stres lah gitu ya, sedih gitu. Namun tidak dengan Aminah, dia hanya sedih-sedih biasa aja gitu kan, bukan karena dia tidak cinta ya, dia pasti mencintai suaminya, namun dia tahu suaminya itu sedang berjihad di jalan Allah gitu ya. Oke, selanjutnya setelah pulangnya Nabi Muhammad SAW tadi ke ibunya, maka ibunya pula lah yang merawatnya gitu ya. Baik, sepeninggal ibu dan dikembalikannya Nabi Muhammad kembali ke ibu kandungnya setelah disusui dan diasuh oleh Halimah, maka baginda Rasulullah dirawat oleh kakeknya, dan sepeninggal kakeknya, kakeknya sempat mengamanahkan ke pamannya yaitu Abu Thalib agar merawat, mengasuh dan menjaga Nabi Muhammad SAW, karena Abdullah seperti merasa nih Nabi Muhammad ini adalah anak yang spesial gitu ya. Jadi diamanahkan deh ke Abu Thalib untuk menjaganya gitu. Semasa penjagaan pengasuhan Abu Thalib menjaganya, menyayanginya, mengasihinya layaknya seperti anaknya sendiri. Jadi nggak ada pilih kasih ya. Jadi Rasulullah itu benar-benar disayangi oleh orang-orang saat itu gitu ya. Walaupun ada juga beberapa orang yang nggak suka sama dia, jadi itu wajar ya, hal yang wajar, manusiawi banget gitu ya kan. Jadi baginda Rasulullah itu dia semasa dalam asuhan pamannya itu, jadi dia tuh mikir nih lama kelamaan gitu ya kan, kasihan nih pamannya sendirian gitu kan, menjaganya, mengasuhnya, membiayai semua lah gitu kebutuhannya dan keluarga pamannya ini kan, mereka kan serumah dengan keluarga pamannya.
Jadi dia berpikir gimana kalau aku nolongin paman aku gitu. Jadi baginda Rasulullah SAW menolongin pamannya deh, dengan mengembala, berdagang. Jadilah Rasulullah SAW sebagai pemuda yang jujur, amanah, yang rajin gitu ya kan, rajin bekerja, eh, yang baik akhlaknya. Pokoknya kalau perempuan-perempuan melihat itu, aduh, meleleh di hatinya gitu ya kan, termasuk Siti Khadijah pada saat itu. Oke, selanjutnya adalah Siti Khadijah adalah seorang saudagar yang kaya. Jadi kalau zaman kita nih disebut dengan pengusaha kaya nih, wanita pengusaha kaya idaman para pria. Oke, di situ nilai plusnya ya. Jadi Siti Khadijah ini pada saat itu adalah saudagar yang kaya, yang baik, yang cerdas, dan juga ahli kitab ya. Di situ itu adalah sangat-sangat baik gitulah. Jadi dia dijodohin deh dengan Rasulullah SAW. Cara jodohinnya gini ya, jangan salah. Jadi jangan kayak anak zaman sekarang tuh kebanyakan pacaran, lalu tunangan lalu nikah gitu ya. Jadi baginda Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah bukan seperti itu. Jadi mereka itu misalnya nih pamannya Rasulullah Abu Thalib ngomong deh sama saudaranya Khadijah, entah siapa gitu, pokoknya laki-laki sama laki-laki deh. Jadi mereka ngobrol, gimana Khadijah mau nggak sama Muhammad gitu. Muhammad yang mana? Muhammad itu loh yang jujur, yang amanah gitu. Jadi oh bentar ya aku tanyain dulu gitu. Jadi ditanyakan deh ke Siti Khadijah, Khadijah kamu mau nggak dengan Muhammad? Muhammad yang mana ya gitu. Jadi Muhammad yang jujur itu loh, yang kerja sebagai pengembala dan pedagang itu. Oh yang itu. Jadi dia hanya akan mau gitu ya. Jadi balik deh ditanya lagi, uh, gimana, gitu mau gitu. Jadi yaudah kamu coba tanya Muhammad deh. Coba ditanya Muhammad, Muhammad kamu mau nggak nikah sama Khadijah? Jadi Khadijah pada saat itu adalah seorang saudagar kaya dan ia pun merupakan seorang janda berusia 40 tahun ya. Kamu mau nggak nikah sama Khadijah? Yang mana itu loh, yang saudagar kaya itu, orang terkemuka itu loh. Mau nggak? Uh, Mau gitu ya. Jadi mereka udah sama-sama mau dan nikah deh mereka gitu. Dengan Siti Khadijah, Rasulullah SAW memiliki 6 orang anak ya, 2 orang putra dan 4 orang perempuan gitu ya, 2 orang putra dan 4 orang putri gitu. Jadi Rasulullah sangat mencintai Siti Khadijah ini ya. Kenapa? Karena perjuangan Siti Khadijah ini sangat-sangat luar biasa ya. Yang aku sebagai perempuan sendiri merasa belum mampu bisa melakukannya gitu. Belum mampu, belum bisa melakukan yang kayak gitu. Kenapa? Dia berkorban segalanya. Pikiran, mental, harta benda, semuanya deh berkorban untuk di jalan Allah nih, demi dakwahnya Rasulullah agar Islam menyebar di mana-mana gitu ya kan, agar semua orang tuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengorbanannya Khadijah ini bukan karena cintanya pada Muhammad SAW ya, namun karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cintanya kepada Nabi Muhammad pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut dengan lagu Cintai Aku Karena Allah, kayaknya kayak gitu deh lebih tepatnya ya kan. Itu Masya Allah banget deh. Jadi ya kan, masa itu sampai Aisyah yang merupakan istri Rasulullah juga, yang satu-satunya nih masih gadis atau perawan ya, itu cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Karena sampai tiada pun Khadijah tuh selalu diingat-ingat sama Rasulullah. Saking kan besarnya pengorbanan beliau, saking kan luar biasanya ya Siti Khadijah tadi. Baik, selanjutnya adalah berapakah jumlah istri Rasulullah. Jadi jumlah istri Rasulullah ini sebenarnya ada 13 orang ya. Ada 13 orang, nanti kita list balik deh. Kita buat daftarnya di video selanjutnya.
Baik, selanjutnya adalah berapa sih jumlah anak baginda Rasulullah SAW? Jadi anak baginda Rasulullah SAW ada 7 orang, 6 orang dari Siti Khadijah dan 1 lagi dari Maria ya. Jadi totalnya itu ada 7 orang, 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Jadi selanjutnya adalah pada usia berapa baginda Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi baginda Rasulullah SAW ini diangkat menjadi Rasul itu pada usia 40 tahun. Jadi sebagai Nabi terakhir sekaligus Rasul ya. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan disampaikan wahyu surah Al-Alaq yang artinya bacalah. Itu ada ya di dalam Al-Quran, coba deh diperiksa kembali. Jadi itu mesti kita ingat ya, yang pasti ya. Sebagai umat muslim kita wajib tahu. Oke, selanjutnya adalah kapan Nabi besar Muhammad SAW wafat dan di usia berapa. Jadi baginda Nabi besar Muhammad SAW wafat saat berusia 61 tahun, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi hari lahirnya dengan hari meninggalnya itu sama ya. Dan di situ adalah kesedihan yang sangat mendalam bagi seluruh umat, baik itu keluarganya Rasulullah, istrinya terutama ya, maupun sahabat, serta umatnya baginda Rasulullah SAW. Baiklah, itu tadi ya biografi dari baginda Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Kita ingat, kita pelajari deh yang mana-mana yang bisa kita turuti, yang kita ikuti gitu di dunia ini, kita jalanin gitu ya kan. Karena dengan kehidupan kita yang sekarang ini itu sebenarnya sangat menakutkan ya menurut saya. Kenapa? Karena jauh banget perbandingannya dengan di masa-masa Rasulullah SAW. Yang kita khawatirkan saat ini adalah kehancurannya anak-anak muda di zaman sekarang ini. Kita sangat khawatir. Padahal di zamannya Rasulullah, anak-anak muda itu adalah mujahid-mujahid ya, pejuang-pejuangnya Allah. Jadi untuk kita semua, ayo kita hafalkan, kita pelajari Al-Quran, isi-isi Al-Quran itu, hadis-hadis Rasul, semuanya deh. Kita ajari istri kita, suami kita, gak apa-apa saling mengingatkan ya. Mengingatkannya dengan cinta, jangan mengingatkannya, kamu, mas, hafal ini dong, gini-gini dong. Jangan kayak gitu ya. Kita ingatkan tuh baik-baik ya. Dan terutama nih untuk anak-anak kita, gimana supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang selamat deh dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu tadi video dari Uma Akil. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua bisa menghafalnya, mengingatnya, dan mengamalkan hal-hal baik lainnya. Untuk kalian, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.